Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, masih meneruskan kata mutiara yang ke-77, dan ini merupakan seri yang kedua dan yang terakhir mudah-mudahan. Menuju mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, rugilah, celakalah, ayhoba, atau roboh, wa khosiro, dan rugi, siapa abdud dinari, orang yang menjadi hambanya dinar, wa dirhami, dan menjadi hambanya dirham, wal khumaisoh, dan menjadi hamba daripada baju yang serba dengan kemewahan. Ya, khumaisoh itu saya artikan baju kurung sesungguhnya, ya, gamis, ya, gamis yang terbuat dari sutra, ya. Itu juga membuat orang itu menjadi celaka. Gara-gara apa? Gara-gara tergila-gila. Jadi kalau enggak merek sarung yang berkelas itu mereka tidak merasa lega, dan mereka tidak merasa puas atas pemberian Allah. Jadi kadang-kadang tidak sedikit orang-orang itu, ya, celaka, mereka itu rugi, atau mereka itu banyak dirobohkan jiwa-jiwanya itu gara-gara menjadi hambanya dunia, hambanya dinar, hambanya dirham, dan hamba daripada pakaian-pakaian yang mewah seperti sutra. Bagaimana itu maksudnya? Idza utiya, bila diberi siapa orang, kalau dia mendapatkan apa yang menjadi keinginan, biasanya hamba dunia itu hamba dirham, hamba dinar, hamba khumaiso, hamba orang-orang yang gila dengan kemewahan baju itu, apabila kalau diberi itu dia senang. Wa idza lam yu'ta, dan bila lam yu'ta tidak diberi, kalau nggak diberi itu sakhito, mereka akan marah, benci, atau murka. Ta'isa, celaka, wantakasa, dan rugilah orang yang seperti itu. Wa idza syika, dan apabila dia dikenai duri, fala in takosha, maka tidak bisa mengeluarkan duri itu sampai menjadi nanah, tidak bisa mengeluarkan. Itu sifat daripada orang yang sudah gila terhadap dunia. Maksudnya idza asobatu, apabila mengenaihu kepada seseorang atau hamba, apa syaukatun, duri. Ini tafsirannya hadis ini. Jadi apabila seseorang itu dikenai duri, maka adapun Allah itu la yukhrija, tidak akan pernah mengeluarkan Allah akan syauka minhu, dari orang itu tadi. Bin naksi, karena apa? Karena sudah menjadi nana atau sudah bercampur dengan nana alaiha, atas syauka. Jadi repot sudah kalau orang itu sudah kebablasan, cintanya kepada dunia itu
Kalau sudah kebablasan ketika kehilangan dunia, maka yang menderita adalah hatinya. Yang sakit itu adalah hatinya dan sulit disembuhkan. Wa adapun ini hadis ya, itu doaun, menjadi sebuah doa ini. Alaman terhadap orang hadduhu, yang adapun kepentingannya orang itu hawahu, akan hawa nyaman atau keinginan nafsu nyaman. Jadi ini doa. Jadi Nabi mengatakan ta'isa ayqoba wa khosiro abdud dunya. Ini hati-hati, ini doa kepada orang yang kepentingannya itu hanya untuk keinginan memenuhi kebutuhan dunia, ditangkisi dengan celaka, wa admil khuruji, dan tidak akan pernah bisa keluar, mimma, dari sesuatu yaqa'u, yang terjadi, apa mafihi, pada man, pada orang yang seperti ini. Waqala, dan dawuh siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, yaitu Syekh Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, syatani, dua hal yang berbeda ya, jauh, dua hal yang berbeda. Bainaman, antara orang hamuhu, yang adapun keinginan orang, keinginan hu akan orang, apa al-quru, yaitu bidadari, wal kusuru, dan mahkota kerajaan. Wa bainaman, antara orang yang hamuhu, keinginannya, himmahnya eman, apa al-huduru, pengen hadir, warok suturi ya, dan tersingkapnya daripada satir atau hijab atau tirai-tirai. Jadi dua hal yang berbeda, jauh perbedaannya antara orang yang keinginannya nyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah itu hanya karena keinginannya itu hanya karena pengen bidadari dan mendapatkan mahkota kerajaan nanti, antara orang yang keinginan nyembahnya kepada Allah itu pengen hudur, pengen bisa hadir di hadapan Allah, dan pengen bisa rafus sutur ya, yaitu bisa terungkapnya tirai-tirai hijab antara dia dengan Allah. Itu sangat jauh perbedaannya. Wali ajli hadza, karena ini syaitan ya, syaitan itu dua hal yang berbeda. Karena maka ada apa matlabul arifina, yang diminta dari orang-orang ahli ma'rifah, innama huwa, sesungguhnya, huwa adapun matlabul arifin, yang diinginkan, yang dicari, yang diminta oleh orang-orang ahli ma'rifah, yaitu at-tahaqququ, pengen, yaitu tahakkuk, ingin membuktikan, ingin mendapatkan hakikat, bil ubudiyati, yaitu penghambaannya, limaulahum, kepada, yaitu kekasihnya, yaitu arifin. Coba, bahwa orang-orang arifin yang selalu diminta oleh beliau-beliau ini kepada Allah adalah bagaimana dia bisa membuktikan secara sejati kehambaannya kepada Allah. Pengen kesejatian penghambaannya. Tidak pengen midadari, tidak pengen mahkota kerajaan di surga, enggak. Jadi mereka itu ingin bisa tahakkuk, ya, ingin bisa tahakkuk, benar-benar penghambaan kepada Allah dengan cara apa itu? Bitaharruri, dengan cara membebaskan min riqi awahum, dari perbudakan hawa nafsunya arifin. Itu penginannya ya, pengennya seperti itu. Yang kedua, keinginan besar daripada orang ahli ma'rifah adalah wal qiyamu,
bisa menyelenggarakan, bisa melaksanakan biwadhaifir rububiyyati, akan tugas-tugas daripada hak-hak ketuhanan, hak-hak yang menjadi kewajiban kita. Pengen langgeng itu, pengen istiqomah itu, ingin memberikan apa yang menjadikan kewajiban kita kepada Allah. Karena kewajiban kita kepada Allah itu menjadi hak-haknya Allah. Pengen istiqomah kayak gitu, pengen bisa menyelenggarakan kayak gitu. Itu keinginan orang alim ma'rifah. Jadi keinginan besar yang selalu diminta oleh orang-orang ma'rifah adalah bisa tahakkuk bil ubudiyyati wal qiyamu bi wadhaifir rububiyyati. Bil adabi, tentu dengan etika, wa ta'zimi, dan mengagungkan, wal ijlali, dan maksudnya ya mengagungkan, limaulahum, kepada kekasih mereka arifin, yaitu Allah. Wa huma, adapun keduanya ini antara, yaitu tahakkuk bil ubudiyah, antara pengen sejati, pengen benar-benar membuktikan kehambaannya kepada Allah, dan kepinginannya untuk selalu menyelenggarakan, melaksanakan akan tugas-tugas yang menjadi hak ketuhanan Allah, ya, itu wahuma, itu mutalazimani, terus berlangsung, terus lazim, terus bisa ditetapkan. Wa mahma tahaqqaqah, maka ketika sudah terbukti apa asyidku, kebenarannya fil ubudiyyati, nah, manakala sudah terbukti kebenarannya di dalam penghambaan, illa hasola, kecuali akan memperoleh apa al-qiyamu, bisa menyelenggarakan biwadhaifir rububiyyati, dengan tugas-tugas yang bersifat ketuhanan. Jadi kalau ketika sudah terbukti penghambaannya, terbukti benar-benar menghambanya kepada Allah, maka tidak ada lain, ya, pasti dia akan bisa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban Allah untuk dilaksanakan oleh hamba yang arifin. Fa inna nafsa, maka sesungguhnya nafsu, idza matat, apabila mati ia nafsu, apabila nafsu itu sudah mati dengan cara bitarki hududiyah, dengan meninggalkan kepentingannya nafsu, ya, bagian daripada kepentingan nafsu itu kalau sudah ditinggalkan, maka hayatir ruhu, hayat akan menjadi hidup, apa arruhu, yang namanya ruh. Wa idza hayat, apabila sudah hidup, apa arruhu, ruh, arafat, maka akan bisa mengenal, bisa menjadi ma'rifah apa ruh. Wa idza arafat, dan apabila sudah ma'rifah ya ruh, ya, adzanat, atau bisa udzinat, maka akan ditundukkan, wa khudhiya, dan akan menjadi khudu' apa ruh, li haibatil jalali, karena apa, kehaibaan sifat jalalnya Allah. Wa hadza, dan adapun ini, wa hadza, dan adapun ini apa ya, al jalal, ya, haibatul jalal. Wa adapun hadza, itu al qiyamu, melaksanakan bihuquqir rububiyyati, yaitu hak-hak yang bersifat ketuhanan. Wa adapun huququr rububiyyah, itu muradul arifina, yang diinginkan oleh orang-orang ahli ma'rifah. Wa maksudus sairina, yang dituju oleh orang-orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Wa mahdun nadril qasidina, dan menjadi stasiun, wa mahattu, ya, jadi, dan menjadi stasiunnya pandangan orang-orang yang menuju kepada Allah, wa talibina, dan orang-orang yang selalu meminta kepada Allah. Kila, dikatakan liba'dihim, kepada sebagian ulama tasawuf, ma muradul arif,
Jadi ada sebuah pertanyaan. Ma itu adapun apa? Itu muradul yang dimaksudkan. Siapa al-arifu, orang yang arif? Siapa sih yang dimaksud orang arif? Qala. Maka jawab siapa ba'duhum, muraduhu yang dimaksudkan orang arif itu ma'rufuhu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan orang arif itu adalah ma'rufuhu. Yaitu sesuatu yang sudah diketahui oleh si arif. Jadi yang dimaksud dengan arif adalah sesuatu ya yang sudah dikenal oleh arif. Artinya bahwa yang dikenal oleh si arif itu ya Allah. Aila yuridu maksudnya tidak menginginkan siapa arif ilama kecuali sesuatu aroda yang menginginkan siapa sayyiduhu, yaitu sayyidnya atau tuannya. Jadi yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan arif itu adalah ma'rufu, sesuatu yang diketahui oleh si arif itu maksudnya tidak ada keinginan apapun kecuali apa yang diinginkan oleh tuannya. Wala yatamanna, dan tidak berharap tidak berharap ilama kecuali kepada sesuatu yang telah memastikan, yang telah memutuskan hu akan ma'alaihi atas arif siapa maulahu, kekasihnya arif. Wakilah ditanya juga dibadim kepada sebagian ulama tasawuf, matastahi, kalau begitu apa yang kamu penginkan? Ma adapun apa tastahi yang kamu penginkan? Qala maka jawab ma yakdillah. Qala maka dawus ma sesuatu yakdi yang telah memutuskan siapa Allah. Yang saya inginkan itu apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Fahadha maka adapun ini fahadha maka adapun ini arif. Fahadha maka adapun ini itu yatahaqqaqu telah menjadi bukti nyata lil arifi bagi orang yang ma'rifah apa fana'u, kefanaannya arif. Wa bitahqiqi fana'ihi, dan dengan kesejatian atau benar-benar fananya si arif yatahaqqaqu menjadi tahqiq, menjadi betul-betul apa baqa'uhu, yaitu kekalnya, bakoknya daripada arif. Wa ansyadu, kemudian mereka para ulama tasawuf membacakan sebuah syair, lau qila ma tamanna wal abdu yutamunahu taqultumun yatu qalbi fi baqa'u. Lau qila, andaikan ditanya, ma tamanna, apa yang kamu penginkan, wal abdu, sedangkan seorang hamba itu yukto selalu diberi apa munahu akan keinginannya, akan yang diinginkan itu selalu diberi. Lakultu maka aku akan mengatakan munyatu qalbi, adapun angan-angannya hatiku, fi baqa'uhu, ada di dalam kekekalannya, yaitu ada di dalam bakoknya si arif. Ai baqa'uhu maksudnya bakoknya si arif ma'a maulahu, bersama kekasihnya. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh mengetahui. Wa idza talaba, apabila meminta siapa al-abdu hamba min maulahu, meminta kepada yaitu kekasihnya, kepada penolongnya hamba yaitu Allah, ma terhadap sesuatu, wa adapun ma itu tolibuhu yang meminta, yang meminta hu kepada hamba minhu dari sesuatu, min istiqomati zahirihi, terhadap keistiqomahan zahirnya
keistiqomahan zahirnya abid binuhudi dengan selalu bisa bangkit ila kamal taati menuju kesempurnaan ketaatan-ketaatan. Wal hazani dan merasa susah alama terhadap sesuatu salafa yang telah lewat apa minal ghafalati dari kesalahan-kesalahan. Wastiqomati batinihi dan istiqomah ya istiqomah batinnya arif bimakrifati ma'budi dengan makrifat terhadap sesuatu yang disembah oleh arif wal fanai dan selalu fana fi syuhudi di dalam menyaksikan sifat-sifat yaitu apa sifat-sifat kesempurnaan daripada Allah. Bayakunu maka ada apa zahirnya arif itu qaiman orang yang selus melakukan orang yang selalu tegak lurus melakukan biwadhaifil ubudiyati akan tugas-tugas penghambaannya. Wa batinuhu sedangkan batinnya si arif itu mutahakkikun benar-benar tahqiq ya membuktikan bihuquqi rububiyati dengan melaksanakan hak-hak ya hak-hak yang menjadi milik Tuhan. Apa artinya begini ya? Jadi apabila seorang hamba meminta kepada Allah, permintaan itu haruslah permintaan yang menjadi tuntutannya Allah. Jangan meminta menurut kamu. Jadi kalau Anda meminta kepada kekasih, kepada Allah, kepada Tuhan itu pintalah apa yang menjadi tuntutan Allah kepada kamu. Di antaranya apa? Istiqomah, zahir dalam bentuk yaitu melakukan ketaatan-ketaatan serta merasakan penyesalan kesedihan atas kesalahan-kesalahan. Itu yang dituntut seperti itu. Jadi semestinya apabila seorang hamba meminta kepada Allah, mintalah apa yang diminta oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah kepada Anda, itu yang semestinya Anda minta kepada Allah. Istiqomah zahirnya dan menyesali dan merasa sedih atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Serta istiqomah secara batin, itu yang diminta. Istiqomah batinnya untuk selalu mengenal terhadap Allah, zat yang disembah, serta fana di dalam menyaksikan sifat-sifat kebesaran Allah. Sehingga kalau seperti itu fayakunu melalui fayakunu sehingga ada apa zahirnya si batin tadi, zahirnya si arif tadi, hamba tadi, iman akan terus langgeng melaksanakan biwadhaifil ubudiyati akan tugas-tugas yang menjadi haknya Tuhan. Wa batinu dan sedangkan batinnya si hamba itu mutahakkikon betul-betul tahqiq bihuquqi rububiyati dengan melaksanakan hak-hak yang bersifat ketuhanan. Tsumma idza hassa apabila sudah merasakan siapa hamba bi ijabatil matlabi akan terpenuhinya apa yang diminta. Apabila sudah merasa diijabahi sesuatu yang diminta setelah husulil munah dan sudah sampai apa yang diinginkan wal muraghabi yang diinginkan, yang diharapkan dan yang diinginkan itu sudah tercapai, pasti fariha maka akan senang apa qalbuhu hatinya hamba tadi. Wan basatat kalau sudah senang hatinya wan basatat akan menjadi luas ya, menjadi nyamudro apa ruhuhu rohnya hamba. Haitsu syamat ketika itu bisa akan semerbak, akan menjadi semerbak apa nasimul iqbali waruhul wisol. Kalau sudah itu, kalau sudah inbasat ruhu haitsu syamat, maka ketika itu akan mengendus apa ruh nasimal iqbal waruhal wisol, maka dia akan bisa seperti angin sepoi-poi yang diterima dan akan menjadi ruh yang selalu menyambung. Farubama yakbidu albastu an syuhudi maulahu fayukhriju minhu ilal qabdi. Farubama
kadang-kadang yakbiduha al-bastu, kadang-kadang akan menggenggam kepada ruh apa al-bastu, yaitu keleluasaan. Kadang-kadang keleluasan inilah yang akan menggenggam terhadap ruh. Jadi farubama kadang-kadang yakbidua akan menggenggam kepada ruh apa al-bastu, yaitu keleluasan. Keleluasan an syuhudi maulahu, untuk menyaksikan terhadap maulanya ruh, kepada pemiliknya, kepada yang mengatur ruh. Ya, jadi kadang-kadang bahwa ruh itu akan digenggam ketika untuk bisa menyaksikan, ya, untuk bisa menyaksikan akan kebesaran Allah itu, ruh itu akan digenggam oleh basat, namanya al-bastu, keleluasaan. Fayukhrijua, maka kemudian mengeluarkan, ya, siapa maulahu, fayukhrijua, maka kemudian mengeluarkan akan ruh minhu, dari bas ilal qabdi, menuju kepada genggaman. Summa yurkhiluha, kemudian melepaskan kepada keduanya, anhuma, dari apa ya, dari genggaman, baik yang bersifat genggaman maupun yang bersifat melepaskan. Masa artinya lawan dari genggaman itu kan al-bastu, keleluasaan. Ketika itu summa yurkhiluha, kemudian melepaskan kepada ruh anhuma, dari genggaman dan keleluasaan, ilaihi, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ya, maksudnya itu gampangnya begitu. Ketika ruh itu, ya, kalau hamba sudah merasakan telah dipenuhi permintaannya dan telah sampai keinginannya, maka hati akan senang. Kalau hati senang, maka ruh itu akan seperti terbang di ruang yang sangat luas. Maka sejak itu akan bisa mengendus, ruh itu akan bisa mengendus apa? Angin sepoi-sepoi diterimanya, ya, dan akan bisa juga mengendus terhadap ruh yang akan menyambung di antara ruh-ruh yang ada. Nah, kadang-kadang yang namanya keleluasaan itu akan menggenggam, bisa menggenggam terhadap ruh-ruh itu. Yang berupa apa itu? Keleluasaan itu bisa menyaksikan akan apa? Maulah, yaitu akan pengendali, akan pemilik ruh itu. Sehingga dari sana ruh, ya, ruh fayukhrijua, maka bisa mengeluarkan, ya, maka dikeluarkanlah roh yang dari keleluasan itu menuju kepada al-qabd. Ya, dari al-qabd, ketika sudah roh itu dibatasi, dari dilepas kemudian dibatasi lagi, maka setelah itu dilepaskanlah oleh Allah keduanya dari kondisi qabd dan bas, seluruhnya kemudian kedua-duanya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama asyara, ini penjelasannya di bawah lebih luas. Kama asyara, sebagaimana akan memberikan petunjuk siapa Syekhu Syekh Ibnu Athaillah ila zalika, kepada itu, musyar ilaihnya itu kepada penjelasan yang akan datang, biqaulihi, dengan dawuhnya, yaitu Ibnu Athaillah Sakandari. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ini hikmah kata mutiara yang ke-77. Insya Allah kita akan pindah kepada kata mutiara yang ke-78. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.